Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Latif dengan NIM 2106145. Di sini saya ingin menjelaskan tugas 8 sampai 9 mengenai TBBK dan pushdown automata. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pengertian dari pushdown automata ini merupakan sebuah mesin otomata dari tata bahasa bebas konteks atau konteks free. Pushdown automata ini dapat didefinisikan sebagai sebuah tempat penyimpanan yang tidak terbatas. Kemudian, pushdown automata ini adalah mesin otomata dari TBBK yang dapat diimplementasikan dengan stack sehingga hanya terdapat operasi push dan pop. Stack atau tumpukan adalah suatu struktur data yang menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Sebuah stack selalu memiliki top of stack dan elemen-elemen stack itu yang akan masuk ke dalam stack dengan metode push dan akan keluar dari stack dengan metode pop. Kemudian pushdown automata ini dinyatakan dengan 7 tuple. Yang pertama M itu himpunannya Q, sigma, gamma, delta, Q0, Z, dan F. Nah, untuk pengertian dari Q ini yaitu himpunan state. Kemudian untuk sigmanya yaitu himpunan simbol input alfabet. Kemudian untuk gamanya itu merupakan simbol tumpukan dari alfabet. Kemudian untuk delta yaitu fungsi dari sebuah transisi. Dan untuk Q0 yaitu state awal. Dan untuk F himpunan final state. Kemudian yang terakhir Z yaitu simbol awal tumpukan atau top stack. Selanjutnya untuk state Q0 himpunan key variable yaitu simbol input A, himpunan sigma, dan simbol stack X variable itu himpunan dari gamma. Kemudian delta dalam kurung Q, A, X variable sama dengan dalam kurung P, A. Berarti pushdown automata ini bertransisi ke stat V dan mengganti X variable pada stack dengan string A. Kemudian yang selanjutnya itu konfigurasi pushdown automata. Pada suatu saat dinyatakan sebagai triple, nah yaitu Q, E, A, di mana Q-nya itu himpunan dari key variable. Start pada saat tersebut, X itu himpunan dari sigma pangkat asteris. Bagian string input yang belum dibaca, dan A itu himpunan dari gamma pangkat asteris. String yang menyatakan isi stack dengan karakter terkini ini menyatakan top of stack. Kemudian yang selanjutnya misalkan dalam kurung P, AY, X, beta adalah sebuah konfigurasi di mana A-nya itu himpunan dari sigma, Y itu himpunan dari sigma pangkat asteris, kemudian X itu himpunan dari gamma, dan beta himpunan dari gamma pangkat asteris. Misalkan pula di sini itu deltanya dalam kurung P, A, X variable sama dengan dalam kurung Q, Y atau gamma. Untuk Q-nya itu himpunan dari Q variabel dan untuk Y gamanya itu himpunan dari R gamma pangkat asteris. Nah, di sini dapat tuliskan bahwa dalam kurung P, AY, X variabel beta itu menghasilkan dalam kurung Q, Y gamma beta. Nah, untuk contohnya di sini contoh pushdown automata. Untuk M-nya yaitu himpunan Q, sigma, gamma, Q0, Z0, delta, A. Nah, untuk mengenal palindrom L itu sama dengan dalam kurung himpunan X, C, X, T, atau X itu himpunan dari dalam kurung A atau B pangkat asteris. Yang dimana X, T-nya itu adalah suatu cermin X yang mempunyai tuple Q sama dengan dalam kurung himpunan Q0, Q1, Q2, A-nya itu. Untuk A-nya itu yaitu dalam kurung himpunan Q2. Kemudian untuk sigmanya yaitu dalam kurung himpunan A, B, C. Dan untuk gamanya yaitu himpunan A, B, Z0. Nah, di sini ada fungsi dari transisi deltanya itu ini terdefinisi di dalam sebuah tabel sebagai berikut yang sudah dibentuk. Sudah dibuat. Yang pertama untuk startnya yaitu Q0, kemudian untuk inputnya A, untuk top stacknya
Z0 dan untuk hasilnya dalam kurung Q0, AZ0. Kemudian yang kedua yaitu untuk startnya Q0, untuk inputnya B, untuk top stacknya Z0 dan untuk hasilnya dalam kurung Q0, BZ0. Yang ketiga untuk startnya Q0, kemudian untuk inputnya A, untuk top stacknya A, kemudian untuk hasilnya dalam kurung Q0, AA. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu untuk startnya Q0, kemudian untuk inputnya B, untuk top of stacknya A, dan untuk hasilnya yaitu dalam kurung Q0, BB. Selanjutnya yang kelima untuk startnya yaitu Q0, untuk inputnya A, dan untuk top stacknya B, kemudian untuk hasilnya Q0, AB. Yang selanjutnya yang keenam untuk startnya yaitu Q0, untuk inputnya yaitu B, untuk top stacknya yaitu B, dan untuk hasilnya yaitu Q0, BB. Yang selanjutnya yang ketujuh untuk startnya yaitu Q0, untuk inputnya C, untuk top stacknya Z0, dan untuk hasilnya yaitu Q1, Z0. Yang kedelapan startnya Q0, inputnya C, top stacknya A, dan untuk hasilnya dalam kurung Q1, A. Yang kesembilan untuk startnya yaitu Q0, inputnya C, top stacknya B, kemudian untuk hasilnya Q1, B. Yang ke-10 untuk startnya yaitu Q1, inputnya A, untuk top stacknya A, kemudian untuk hasilnya Q1, epsilon atau himpunan kosong. Kemudian yang ke-11 untuk startnya yaitu Q1, kemudian untuk inputnya B, untuk top stacknya yaitu B, dan untuk hasilnya yaitu Q1, epsilon atau himpunan kosong. Yang terakhir yaitu yang ke-12 untuk startnya yaitu Q1, inputnya epsilon atau himpunan kosong, untuk top stacknya yaitu Z0, kemudian untuk hasilnya Q1, epsilon atau himpunan kosong. Nah, sebagai contoh di sini bahwa fungsi dari transisi nomor 1 ini dapat dinyatakan sebagai delta dalam kurung Q0, A, Z1 sama dengan Q0, A, Z0. Nah, pada tabel transisi tersebut terlihat bahwa pada state FDA ini akan melakukan push jika terdapat input A atau B. Dan di sini akan melakukan sebuah transisi start ke start Q1 jika mendapatkan input dari C. Nah, pada state Q1 ini, push down automata ini akan melakukan sebuah pop. Nah, di sini ada untuk pengenalan dua string oleh push down automata di atas. Nah, untuk ABC BA titik 2 dalam kurung Q0, ABC BA, Z0 itu akan menghasilkan Q0, BC BA, AZ0. Selanjutnya dalam kurung Q0, CBA, BA Z0. Yang selanjutnya dalam kurung Q1, BA, BA Z0. Yang selanjutnya Q1, A, AZ0. Kemudian yang selanjutnya Q1, epsilon atau himpunan kosong, Z0. Kemudian yang selanjutnya dalam kurung Q1, epsilon atau himpunan kosong, Z0. Nah, itu dinyatakan diterima. Kemudian string yang kedua yaitu ACB titik 2 dalam kurung Q0, ACB, Z0 itu akan menghasilkan dalam kurung Q0, CB, AZ0. Selanjutnya dalam kurung Q1, B, AZ0. Nah, itu untuk string yang kedua itu ditolak. Kemudian untuk yang terakhir yaitu AB titik 2 dalam kurung Q0, AB, Z0. Itu akan menghasilkan Q0, B, AZ0. Kemudian dalam kurung Q0, epsilon, BA, Z0. Nah, itu dinyatakan ditolak. Nah, untuk ketiga penerimaan dan penolakan ketiga string di atas yaitu dapat dinyatakan bahwa string yang pertama yaitu string ABCBA ini diterima karena stretching sampai di state penerima Q2 itu, dan string ABCBA ini selesai dibaca, atau string yang belum dibacanya itu sama dengan epsilon atau himpunan kosong. Berarti itu diterima. Kemudian untuk string yang kedua yaitu string ACB ini ditolak karena apa? Karena konfigurasi akhirnya yaitu dalam kurung Q1, B, AZ0. Sedangkan fungsi dari transisi delta ini yaitu Q1, B, A. Itu tidak terdefinisi. Jadi untuk string yang kedua itu ditolak. Kemudian untuk string yang terakhir yaitu string AB, sama ini juga ditolak karena
konfigurasi akhirnya itu yaitu Q0, epsilon atau himpunan kosong, BA Z0. Nah, karena ini sedangkan fungsi dari transisi delta ini yaitu Q0, epsilon, B ini tidak terdefinisi sama. Jadi untuk string yang ketiga ini juga sama ditolak karena untuk delta Q0, epsilon, B-nya ini tidak terdefinisi. Mungkin sekian presentasi dari saya dan penjelasan materi dari saya mengenai TDBK dan push-down automata. Mohon maaf bila mana masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.